Dan tema khotbah pagi hari ini adalah menjadi serupa dengan Yesus. Semua katakan. Kok nggak bersemangat sih? Nggak kayak nyanyi tadi meledak-ledak ya. 2, 3. Menjadi serupa dengan Yesus. Ini bukan karangan saya, saudara, tetapi ini jelas ditulis di dalam firman Allah. Bahwa saudara dan saya diselamatkan dengan target Yesus, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Apakah mungkin ini terjadi? Mari kita ikuti firman Allah ini. Pertama-tama kita akan baca dulu ayatnya. Dengan demikian firman Allah berkata, sebab semua orang yang dipilihnya, saudara jadi anak Tuhan karena pilihan Tuhan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, dia diciptakan serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus. Jadi kita pun dipilih dengan tujuan yang sama, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi yang sulung. Dia seolah-olah kakak sulung kita di antara banyak saudara. Kita sebagai orang-orang percaya menjadi sama seperti si sulung kita, yaitu Yesus. Nah, untuk mendahului bahasan ini, saya ingin menjelaskan khotbah saya beberapa waktu yang lalu, tepatnya sebulan yang lalu ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan yang sama. Bagaimana karya Yesus untuk menyelamatkan dan mengembalikan manusia kepada maksud dan rencana Allah semula. Ya, saya sudah jelaskan ini kepada saudara. Untuk itu, saya lepas saja ya. Toh nggak ada orang dekat dengan saya. Saya begitu keras ya mengatakan kepada para staf dan pengerja untuk menjaga diri begitu rupa. Anggap kita yang OTG dan kita tidak mau mencemari yang lain begitu. Sampai saya lupa tadi khotbah pun saya masih pakai masker. Jadi untuk Allah menyelamatkan saudara dan saya, mengembalikan kita kepada maksud dan rencana Allah, maka tidak ada pilihan. Allah harus menjelma menjadi manusia. Nggak ada pilihan. Allah harus menjelma menjadi manusia. Dan perhatikan saudara, kalau saya katakan Allah menjelma menjadi manusia, tidak berarti ketika Allah jadi manusia, Allah itu hilang dan berubah jadi manusia. Misalnya saya punya kuasa, lalu saya merubah diri saya jadi meja, maka Yosminandar dengan postur seperti ini hilang, lalu saya berubah jadi meja. Tidak seperti itu sama sekali. Ya, jadi ketika Allah jadi manusia tidak berarti Allah itu terus nggak ada. Karena sudah jadi manusia, sama sekali tidak. Mengapa saudara? Mengapa demikian? Mari perhatikan ini. Sebab firman Allah, Alkitab kita imani sebagai firman Allah, menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang menjelma jadi manusia itu adalah apa? Firman Allah.
Nah, kita percaya dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan bahwa Allah itu esa. Jadi orang Kristen bukan menyembah Allah itu ada 3, sama sekali tidak. Jadi anak Tuhan harus mengerti ini sehingga ketika berhadapan dengan orang yang nggak tahu, entah itu mengolok-olok atau bertanya, saudara bisa menjelaskan. Hakikat kealahan kita esa tetapi dalam 3 pribadi. Misalnya saya umpamakan dengan diri saya. Yang disebut Allah bergelar Bapa dari dalam Alkitab, lalu saudara ada firman. Kelihatan nggak firman? Ada, keluar dari mulut saya, tapi ada. Itu oknum yang kedua, dan yang ketiga adalah roh yang disebut Roh Kudus. Jadi Allah yang esa itu hakikatnya Bapa, Putra, yaitu firman yang jadi manusia, dan Roh Kudus. Nah saudara, ketika Allah jadi manusia, bukan keesaan Allah seutuhnya itu menjadi manusia, tetapi oknum dari Allah yaitu firman Allah yang disebut oleh tetangga kita kalam Allah, mereka percaya ini, yang adalah Allah sendiri menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara membaca Injil Yohanes. Pelajari pasal 1 dan seterusnya. Karena Yohanes menjelaskan kealahan Yesus. Ya, itu sebabnya dia tidak menceritakan asal usul kelahiran Yesus, tetapi dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan Yosminandar. Ini Yosminandar, firmannya, perkataannya bersama-sama. Kalau terpisah, berarti Yosminandar, kata Bambang Nusena, bisu begitu. Jadi selalu bersama. Dan dari awalnya bersama. Itulah sebabnya firman disebut Allah. Nah, perhatikan saudara, lebih jauh. Dan pada saat Allah menebus dosa manusia yang mati, saudara, dosa manusia yang mati, maka kita perhatikan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Maaf sekali lagi saya nggak bisa nerangkan dengan detail, saya cuma kasih ayatnya. Ketika Allah di dalam Yesus mati di kayu salib, yang mati itu bukan kealahannya tetapi kemanusiaannya. Ketika Allah menjelma jadi manusia itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya saudara bisa baca bahwa Yesus yaitu Allah yang menjadi manusia, dia dalam keadaan manusia Yesus mati di atas kayu salib. Sebab ini seringkali jadi bahan ejekan. Kalau Yesus disebut Allah, kok Allah bisa mati? Allah kok pakai kolor? Allah kok berteriak-teriak, Eloi Eloi lama sabatani? Karena mereka nggak ngerti ini. Kita lanjut ya, saudara. Nah, perhatikan. Dan inilah janji yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah janji Allah yang disampaikan kepada saudara dan saya. Apakah janji itu? Di dalam Yohanes 5 ayat 24. Saya tulis ayatnya sekalian menerjemahkan. Ayatnya cukup jelas di sini, oke? Dikatakan, aku Yesus berkata kepadamu, dia berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku, yaitu perkataan Yesus,
yang adalah firman yang jadi manusia, dan percaya kepada Dia. Siapa Dia? Yaitu Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus ke dalam dunia. Ia mempunyai apa? Hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi orang yang percaya kepada perkataan Yesus itu dan percaya kepada Bapa yang sudah mengutus Yesus, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Dan yang saya ingin tekankan kepada saudara, lihat kalimat terakhir. Kenapa kita menerima hidup yang kekal dan tidak turut dihukum? Sebab ia, semua jawab, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara dan saya karena percaya kepada perkataan Yesus dan percaya juga kepada Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus, maka kita mempunyai kepastian bahwa kita akan menerima hidup yang kekal dan tidak akan turut dihukum bersama mereka yang gak percaya. Kenapa? Karena kita sudah pindah posisi. Yaitu dulu di dalam maut, sekarang berpindah ke dalam hidup yang kekal. Nah, perhatikan ini lebih jauh, Jadi, saudara perhatikan, oleh karena korban Yesus di atas kayu salib, bagi seluruh umat manusia, sebenarnya bukan hanya untuk kita, buat semua penduduk dunia, tapi mereka nggak mau sih, tapi malah mengejek-ngejek, ya. Maka orang yang percaya kepada Yesus, yaitu saudara dan saya, posisinya sudah dipindahkan oleh Yesus dari maut kepada hidup yang kekal. Kita sudah pindah posisi, saudara. Jadi keselamatan itu buat kita bukan insya Allah. Sebuah keniscayaan. Karena kita sudah pindah. Nah, saya sudah jelaskan dalam bentuk ilustrasi gambar ya. Coba saudara mengingat kembali ilustrasi ini. Saya harap ini bisa menolong saudara. Ini posisi orang percaya kepada Yesus. Ya, saya jelaskan dari awal. Pada mulanya kita tahu Allah menciptakan siapa? Adam dan Hawa. Ini. Nah, Allah menciptakan Adam dan Hawa ini, saudara, karena Allah punya rencana. Rencananya bukan kayak begini sekarang ini kena COVID, saudara. No, ini bukan rencana Allah. Rencana Allah itu bisa saudara baca dalam kitab Wahyu. Langit dan bumi yang baru dan seterusnya. Siapa tahu saya bisa jelaskan ini nanti sampai di sana ya. Rencana Allah begitu mulia, indah dan luar biasa. Tetapi sayang, sebelum rencana ini digenapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ceritanya, saudara sudah juga mengingat gambarnya, saya buat lagi, manusia jatuh dalam dosa. Jelas ditulis. Mereka juga percaya ini. Berikutnya saudara, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia statusnya adalah keluar dari rencana Allah. Dan kalau manusia terus di posisi seperti ini, saudara, maka akhirnya sangat mengerikan. Bukan Yosminandar nakut-nakuti, firman Allah mengatakan, karena upah dosa adalah maut.
binasa. Segala daya upaya yang manusia lakukan dengan berbagai agama yang mereka ciptakan, mereka ingin keluar dari posisi ini. Mereka tahu, mereka sadar itu, saudara. Allah, kita lihat, memberikan hukum hati nurani. Tapi ternyata hukum yang diberi dalam setiap manusia itu nggak digubris oleh manusia. Mereka lebih menuruti hawa nafsunya. Mereka lebih menuruti keinginannya. Allah beri hukum lagi secara tertulis, saudara. Telak sangat telak. Menyatakan mencuri itu dosa, itu dikotbahkan dalam ibadah doa malam, menara doa. Berzina itu dosa, berdusta itu dosa, dan berbagai-bagai hukum diberikan, saudara. Tidak ada seorang pun bisa menggenapi seluruh hukum Taurat. Kenapa? Karena kalau orang bisa mengerjakan 99% hukum Taurat, tapi 1% gagal, maka orang itu tetap berdosa dan akan dihukum. Dalam artian gak ada seorang pun bisa mentas dari posisi ini karena hukum hati nurani atau hukum Taurat. Gak ada yang bisa. Semuanya malah, saudara, terstigma sebagai orang berdosa karena hukum Taurat. Waktu hukum hati nurani diberikan, orang nggak tahu yang namanya dosa. Sebab nggak ada catatan. Begini salah, nggak ada. Waktu hukum Taurat baru, tahu. Oh begini, saya ini berbuat begini dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi malah Taurat itu jadi kutuk bagi mereka, saudara. Maka tidak ada cara lain. Itu kalimat pertama dari pembuka khotbah ini. Allah harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Sebab kalau Allah nggak jadi manusia, Allah nggak mungkin jadi korban buat kita. Sebab harus ada yang alami maut. Karena dosa. Dan Allah kan nggak bisa mati. Itu sebabnya mau tidak mau dia harus jadi manusia dalam wujud Yesus. Maka oleh karena kita percaya perkataan Yesus, percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, kita pindah posisi. Kok diam aja? Haleluya. Beri dong kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Wow, dia senang saudara kita mengerti ini. Mungkin selama ini kita jadi Kristen tapi kita nggak ngerti. Kita pindah posisi. Dipindahkan dari tadinya maut kepada kepastian hidup yang kekal. Aduh saudara, kalau kita mengerti ini, seperti nyanyian tadi, betapa sukacita kita, saudara. Jangan kita cuma nyanyi, sukacitaku. Tapi kita nggak ngerti sukacita kenapa. Karena kita pindah posisi, luar biasa. Dan saya ingin jelaskan kepada saudara, ada dua posisi di mana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita lihat saja catatan. Maka ada dua hak istimewa luar biasa yang kita dapat sebagai orang yang percaya kepada Yesus ketika kita pindah posisi. Posisi yang pertama, perhatikan saudara. Ini privilege yang kita terima ya sebagai orang-orang percaya. Kepastian selamat di dalam Yesus. Lihat kalimat ini. Kapanpun, dimanapun kita dipanggil Tuhan,
Kalau kita dalam posisi percaya kepada Yesus, kita masuk surga, saudara-saudara. Itu kepastian di dalam Yesus. Hari-hari ini banyak ya, bukan hanya orang yang gak kenal Kristus, anak Tuhan, pendeta pun. Jemaat, berapa jemaat kita yang meninggal karena COVID. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ilahi, dia bersuka cita, saudara. Bebas, nggak usah pakai masker di sorga. Kalau di sorga pakai masker mau jadi apa, saudara? Tapi kita harus pakai masker sekarang ini. Jaga jarak, cuci tangan terus. Mungkin istri saya kalau lihat saya di rumah, dalam satu hari bisa berapa puluh kali cuci tangan. Jadi saudara-saudara kita sudah ada di sorga sekarang. Tapi memang karena hubungan emosional ya saudara, pastilah sakit. Sebab sekian lama hidup bersama lalu dipisahkan, pastilah sakit. Kecuali, nah kita nggak percaya ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kalau kita tidak setia dalam mengikut Yesus, kita nggak akan ketemu di sorga. Itu sebabnya dengan COVID ini jangan saudara jadi lemah dalam mengiringi Yesus. Semua bilang amin. Jangan jadi kendor mengikut Yesus, melayani Yesus, berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Malah udah disediakan sarana untuk ibadah baik di rumah pun nggak dilakukan. Aduh, sangat mengerikan ini, saudara. Atau tadinya percaya kepada Yesus kemudian menyangkal Yesus. Wow. Ini posisi yang pertama. Senang? Haleluya. Haleluya. Jadi saya nggak lihat senyum saudara karena ketutupan masker. Oke. Nah sekarang kita lihat posisi kedua. Posisi yang kedua, kita karena percaya kepada Yesus, lalu kita dipindahkan dari maut kepada hidup, kita ada di dalam proses penggenapan rencana Allah. Jadi posisi saudara sebagai orang Kristen sekarang ada di dalam jalur rencana Allah. Mungkin dengan kalimat ini saudara akan lebih mengerti. Yang artinya kalau kita hidup sampai Yesus datang kedua kali, kita memiliki peluang besar untuk menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Saya nggak tampilkan lagi gambar tadi rencana Allah dengan Adam dan Hawa. Saya belum bisa menjelaskannya karena waktu nggak memungkinkan. Itu sebabnya saya katakan buka kitab Wahyu. Walaupun mungkin nggak mengerti, saudara baca dulu. Kalau saudara baca mulai pasal 21, itu saudara ada dalam posisi di mana kita menggenapi rencana Allah. Langit dan bumi yang baru. Karena Adam dan Hawa gagal, saudara, maka Allah harus menciptakan langit dan bumi yang baru. Sebab langit dan bumi sekarang kita diami akan dihancurkan. Sudah kotor, sudah rusak, nggak karu-karuan. Jadi Allah ciptakan yang baru. Perhatikan lebih jauh. Nah, orang-orang yang mau ada di dalam rencana Allah ini, maka orang itu harus perhatikan catatan ini. Enggak semua orang percaya yang akan masuk dalam bagian rencana Allah menempati langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya kita harus pulih keadaan hidup kita menjadi seperti Adam
dan Hawa yang serupa Allah sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Coba compare saudara dengan ayat pokok kita. Kita diciptakan katanya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan serupa dengan Allah, demikian kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita sedang on progress, saudara, bergerak untuk jadi serupa dengan Yesus. Yang disebut sebagai yang sulung itu dalam Roma 8 ayat 29. Itu sebabnya saudara tidak bisa, tidak dalam pengiringan kita harus begitu sungguh-sungguh supaya kita saudara dipulihkan menjadi seperti Adam dan Hawa. Bahkan saya pakai kalimat ini, bahkan menjadi serupa dengan Yesus. Ini karena karya Yesus di salib. Sukacitaku penuh. Wow. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Mengertos sampai di sini? Saya harap ngerti ya. Aduh sayang kalau saudara nggak mengerti. Nah kita perhatikan. Bagaimana saya sudah berulang-ulang, mungkin sekarang juga saya harus ulang, sudah jelaskan kepada saudara untuk kita tetap ada pada posisi jaminan selamat. Yesus minta tanggung jawab kita. Jadi saudara sangat jahat itu pengajaran sekali selamat tetap selamat. Radical grace, hyper grace itu. Bahaya, membuat kita jadi anak Tuhan yang santai, yang penting sudah percaya kepada Yesus. Saudara baca kalimat ini. Saya berulang kali bahwa kita sebagai orang yang sudah selamat itu, kita bertanggung jawab dengan keselamatan yang sudah kita terima. Perhatikan Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kita dituntut untuk taat. Karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu. Jadi posisi yang sudah kita terima ini kita harus terus kerjakan dengan takut dan gentar, bukan seperti saja ketika waktu aku masih ada, dilihat oleh gembala, dilihat oleh siapa? Yang saudara segani, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dilihat nggak dilihat saudara, terus kerjakan posisi di mana kita sudah ada di dalam dua peluang ini. Keselamatan kekal dan dalam rencana Allah yang luar biasa itu. Cepat saja ini. Kita dituntut taat, dilihat atau tidak dilihat orang. Kita senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi jalan itu saudara bukan jalan serampangan, tapi Kristianos kan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nggak nyimpang, nggak berantakan hidupnya. Jadi pengikut Yesus yang sejati, saya sebenarnya pengen tampilkan gambarnya Kristianos, tapi saudara sudah mengertilah. Ketika duduk baca Alkitab, saya baca satu ayat, saya katakan, teman-teman, Yesaya 26 ayat 7 inilah Kristianos. Jadi sudah dinubuatkan dalam Yesaya juga. Lalu kerjakan keselamatanmu. Keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus harus bisa dilihat setiap orang dalam hidup kita sehari-hari dari karakter dan perbuatan kita.
Kata Paulus dalam Ibrani 12, kita ini seperti seorang atlet yang ditonton oleh begitu banyak orang. Begitu juga orang Kristen dilihat. Kristen kan adalah orang yang punya kepastian selamat kan? Bahkan ada di dalam rencana Allah yang begitu agung dan mulia. Apakah mereka bisa melihat saudara dari perbuatan kita, dari sifat kita, dari kelakuan kita, bahwa kita itu betul-betul sudah selamat? Apakah bisa dilihat dari omongannya? Kayak yang satu pakai baju putih itu dari omongannya, kepala dibungkus tapi omongannya neraka, saudara. Dari perbuatannya, dari sikapnya, dari kelakuannya. Ini yang disebut kerjakan keselamatanmu. Jadi tiap hari siapapun bisa melihat kita bahwa kita ada di posisi selamat. Nggak berbuat yang neko-neko. Takut dan gentar. Apa artinya takut dan gentar? Ada Tuhan, gitu. Bukan begitu. Coba lihat ini, saudara. Siapa dan apapun status kita, tak terkecuali pendeta kah, diaken kah, pelayan atau aktivis kah, anggota jemaat kah, statusnya suami dalam keluarga, istri dalam keluarga, anak-anak muda, remaja, bahkan apapun, saudara perhatikan, kita harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan memperhatikan dan mengamat-amati secara detail aktivitas roh kita, aktivitas jiwa kita, dan aktivitas tubuh kita. Kalau saya kedatangan orang yang saya hormati, saya nggak mungkin duduk saudara dengan kaki begini di atas. Saya nggak mungkin ngomong sembrono. Mungkin saya akan hormat, bentar-bentar nunduk. Nah, tamu yang gak kelihatan itu selalu memperhatikan Yesus. Jadi sendirian pun kita tetap sadar, Yesus melihat saya harus berperilaku benar di hadapan Tuhan. Baik dalam pikiran, baik dalam roh, dan juga ekspresi tubuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini pertanyaan yang sering menggelayut di dalam pikiran kita, termasuk saudara. Banyak ya orang yang bertanya, bahkan di sekolah Alkitab pun ketika saya menjelaskan ini tentang eskatologi, mereka bertanya, latar belakang hidup saya jahat om, banyak sekali saya sudah lakukan dosa, saya malu kalau ceritakannya kepada om. Lalu dia lanjutkan dengan berkata, apakah saya bisa diubah dan menjadi serupa dengan Yesus om? Apa hal ini bisa jadi kenyataan? Mungkin saudara juga berpikir, aku kok koyong ini, mana bisa mau jadi seperti Yesus? Saya katakan, Yesus sudah mengampuni kita. Saya ulang lagi, supaya kedengaran amin. Yesus sudah mengampuni kita. Oleh kematiannya di kayu salib pada saat kita percaya kepadanya. Dan untuk jadi serupa dengan Yesus, kita nggak bisa lakukan saudara dengan usaha dan dengan kekuatan kita. Nggak bisa. Kita butuh apa? Coba lihat ini. Kita harus berserah sepenuh kepada firman-Nya. Ini yang kita baca, kita dengar di gereja.
Saya nggak bisa bayangkan selama COVID nggak ke gereja, nggak ikut live streaming, saudara. Aduh, mengerikan. Dengar lalu ikuti dengan taat. Lalu ikuti pimpinan Roh Kudus. Supaya dia membentuk kita menjadi serupa dengan dia. Ini membutuhkan proses, saudara, yang terus-menerus berjalan dalam hidup kita. Kenapakah pula wah, ini yang saya takuti, saudara. Masih yang tadi dong. Kok bisa jadi begini ya? Kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, saudara, dan berjalan artinya mengikuti dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Allah. Jadi janganlah ke gereja itu hanya kita jadikan sebagai formalitas saja. Dengar firman Allah, kita ikuti dengan sungguh-sungguh firman Allah yang kita dengar. Serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkata jangan, ya janganlah. Ikuti Roh Kudus itu. Dan tak ada yang tak mungkin. Kita akan menjadi pengikut Yesus yang sejati dan hidup, yaitu hidup dan karakter kita jadi serupa dengan Yesus. Nah, kita lihat pertumbuhan iman pengikut Yesus. Bisa nggak ditampilkan ayat ini secepatnya? Supaya saudara bisa ingat kembali hal apa saja yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan. Dua Petrus 1 mulai ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu sesudah kita beriman kebaikan dan kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Perhatikan ayat 8, ini penting. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, lengkap dalam kekristenan kita, bahkan dengan limpah-limpah katanya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kata pengenalan ini seperti seorang suami yang mengenal istrinya. Dia kenal semuanya, gak ada seluk-beluk dari hidupnya yang dia gak tahu. Demikian pun kalau kita jalani kekristenan ini, kita akan sampai, saudara, kepada titik di mana kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yuk kita lihat gambarnya aja dulu. Udah biasa kan gambarnya? Cuma ada beberapa mungkin yang baru, saudara. Harus
menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih pilia, sampai puncaknya kasih agape. Nah, perhatikan posisi Yesus kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, bukan? Allah itu adalah kasih. Nah, menjadi serupa seperti Yesus ini adalah seperti ini gambarannya. Perhatikan. Ketika kita beriman kepada Yesus, ingat tadi ayat tadi saudara. Ketika kita beriman kepada Yesus, maka saudara, ini adalah di mana posisi kita. Selain memiliki kepastian selamat, kita ada dalam rencana Allah yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa itu. Cuma untuk ke sana tidak bisa tidak, saudara, kita harus menambahkan di atas iman kita. Apa? Kebajikan. Beda dengan orang sebelah kita. Mereka suruh umatnya lakukan kebajikan. Kalau ada orang berbuat zina pun, tetapi lalu kemudian dia lakukan kebajikan. Katanya ada kucing kelaparan, dikasih makan kucing. Maka karena dia kasih makan kucing, dia diampuni dosanya dan masuk surga. Loh, enak banget. Tidak, saudara, harus beriman dulu di dalam Yesus. Nah, setelah kita ada di dalam Yesus, kita punya kepastian keselamatan, bahkan kita ada di dalam rencana Allah yang begitu dahsyat. Di langit dan bumi yang baru nanti. Oh, ini pelajaran dalam banget. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana tetangga menilai kita? Apakah luar biasa ya ini orang Kristen, kok baik banget gitu. Kita lakukan kebajikan itu karena kita beriman kepada Yesus. Dia sudah mengubahkan kita. Bukan karena kita ingin selamat. Tetapi kita membuktikan keselamatan itu lewat kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana perhatian saudara dalam kondisi COVID ini kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan? Harus terbukti sebagai anak Tuhan, kita perlu pengetahuan, yaitu pengetahuan firman Allah. Salah satu di antaranya tentang hal ini. Supaya kita mengerti dalam kekristenan. Gak bisa digonjang-ganjingkan lagi. Mungkin pedang pun ada di leher kita. Yesus atau sangkali Yesus. Saudara akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Karena kita tahu tentang kepastian keselamatan. Begitu. Kita punya penguasaan diri. Udah di puncak pun emosi saudara masih bisa redam. Walaupun daya tarik dunia itu begitu rupa, saudara akan tetap berkata, saya mau hidup berkenan kepada Yesus. Saudara jadi orang Kristen yang tekun. Saudara jadi orang Kristen yang betul-betul saleh. ABC firman Allah itu saudara tapaki satu persatu dengan cermat. Enggak keluar dari firman Allah. Itu Kristianos itu. Wow. Bahkan saudara memiliki kasih filia. Kasih kepada saudara seiman. Ada banyak saudara-saudara seiman kita yang butuh uluran tangan. Gak mungkin kita mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau yang kita lihat aja kita gak kasih. Sampai puncaknya kita mengasihi musuh kita.
seperti Yesus juga mengasihi orang yang menyalibkan dia. Jadi serupa dengan Yesus. Dahsyat bukan? Yuk sedikit lagi yuk kita habiskan. Yang kedua, jangan kendor dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya rasa Tuhan izinkan saudara meterai-meterai ini terus dibuka, digenapi, yang membuat malapetaka dan kesukaran menjadi semakin hebat oleh anak Tuhan untuk menguji apakah iman kita kendor dengan COVID ini. Apakah iman kita kendor atau saudara tetap kita menggebu-gebu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kepada saudara-saudara, kami menghargai saudara beribadah lewat live streaming. Jangan jadi kendor, tetap setia kepada Tuhan dalam pengiringan kepada Tuhan. Perhatikan, Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan dalam melakukan berapa hal tadi itu? Mulai dari kebajikan, pengetahuan dan seterusnya. Sampai kepada mengasihi. Biarlah rohmu, semangat yang ada di dalam diri kita itu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan karena COVID ini saudara sehingga semua jadi stag, buntu, berhenti. Perhatikan ini, apapun situasi dan kondisi yang terjadi dengan dunia ini, nanti minggu berikutnya saya lanjutkan ini, saudara ada kesukaran yang sangat hebat, yang lebih hebat lagi dari sekarang ini yang harus kita lihat dan kita alami. Tetapi kita harus tetap bersemangat dalam kita beribadah dan melayani kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini saudara nggak tahu saja, ini rahasia pendeta saya buka ya. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengungkapkan rasa khawatirnya ketika melihat kerohanian jemaat. Demikian juga semua gembala saya rasa punya hati yang sama. Dia gambarkan jemaat itu seperti anak gadis yang dia besarkan sampai dewasa. Cantik, molek. Dia siapkan, pertunangkan dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah Kristus. Tapi sesudah mau dipertunangkan, si anak gadisnya itu lebih terpikat kepada dosa, kepada iblis, kepada hal dunia. Aku cemburu. Demikian pun gembala. Coba perhatikan ini. Gembala tidak mau apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu digenapi secara negatif dalam jemaat. Apa yang pernah dinubuatkan Yesus? Coba lihat ini. Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi, siapa yang terdahulu ini? Saudara dan saya udah duluan jadi orang Kristen berapa tahun yang lalu. Tahu-tahu ada newcomer, orang-orang baru. Malahan dia nanti lebih menggebu-gebu daripada kita karena kita surut oleh sebab COVID. Wih, jangan sampai terjadi. Saya ingin tunjukkan sebuah ayat kepada saudara bahwa ini sekarang sedang digenapi. Ini sebuah fenomena. Dan ini akan semakin hebat. Roma 10 ayat 20 dan 21. Ini dikutip oleh Rasul Paulus dari nubuat Nabi Yesaya. Dia katakan begini,
Dan dengan berani Yesaya mengatakan, dia mengutip ucapan, dia menyampaikan ucapan dari Allah dalam bentuk nubuatan kepada umat Israel. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ngerti enggak? Allah ditemukan oleh mereka yang sebenarnya enggak ada hasrat ingin ketemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Yesus, untuk melihat Yesus. Enggak ada hasrat untuk itu. Tapi justru saudara, ketika dia menekuni agamanya, dia ketemu Yesus di situ. Suka lihat YouTube? Ini maksud ayat itu. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Mereka nggak cari, Om Yos, gimana? Misalnya ada orang Islam, lalu dia ke gereja, ingin tahu. Enggak. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, kalau sekarang tentang orang Kristen, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Tiap hari Tuhan Yesus, ayo nak, setia ya nak ya. Kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Yesus, pengkhotbah, pendeta-pendeta menggebu-gebu khotbah. Ayo. Mah. Ini akan digenapi. Saya minta kepada pengerja untuk tolong tampilkan. Ini screenshotnya saja. Kalau saudara dengar kesaksiannya, wow. Dan mereka militan, saudara. Dikucil dari keluarga, nggak punya. Bahkan ada yang sampai ada di emperan, saudara, karena Yesus. Siti Fadilah, keturunan Habib. Yang satu, tapi ini percaya Yesus. Karena baca Alkitabnya, justru Yesus menampakkan diri. Wah, ini paling terkenal ini. Wah, dia tantang untuk debat, saudara. Wah, ini lagi. Murtad dari Islam ke Kristen. Anak haji terima Tuhan Yesus. Mantan guru agama Islam jadi pendeta. Wow. Saya takut mereka yang nanti akan jadi terdahulu. Namanya Fatimah Sakdia. Murtad dari Islam. Islam garis keras. Saya Muslim, sekolah pesantren, terima Yesus sebagai Tuhan. Mestinya banyak lagi, saudara. Islam garis keras dari Aceh. Menurut saya hanya Islam dan Al-Quran agama yang benar. Saya menerima Yesus menjadi pemberita Nabi Isa adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, saya merinding, saudara. Tapi banyak anak Tuhan kehilangan kasih yang mula-mula. Saya sangat takut sebagai seorang gembala. Kalau ada jemaat yang kehilangan kasih mula-mula seperti yang dialami jemaat Efesus. Yuk baca. Wahyu 2 ayat 4, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan saudara, apabila pada waktu menjelang Yesus datang kedua kali, kondisi rohani jemaat seperti jemaat di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Apa akibatnya saudara? Maka status kita di mata Yesus menurut ayat 5-nya, tadi ayat 4.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, ancaman Yesus apa? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kalau saudara mulai rasakan sekarang, bahwa kekristenan saudara mulai rasanya kendor, kita mulai berkompromis dengan dosa, seperti kita hidup di masa lalu saat kita belum diselamatkan. Nggak ada cara lain, kita harus bertobat. Artinya berbalik dari jalan yang salah dan kembali ke jalan yang semula. Artinya start dari nol lagi, perbaiki iman lagi. Lihat susunan tadi, start lagi dari nol. Yang ketiga, bila tidak mau bertobat atau mengeraskan hati, maka konsekuensinya Yesus akan ambil apanya? Kaki dian dari diri kita. Nah, lihat ke sini. Apa yang dimaksud dengan kaki dian? Lihat ke sini saudara. Kalau saudara hubungkan dengan Wahyu 1 ayat 20 bagian B, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, yaitu gembala, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi perhatikan, yang dimaksud kaki dian itu adalah orang-orang yang berstatus ada di dalam jemaat. Jadi kaki dian yang diambil dari tempatnya artinya orang yang dikeluarkan oleh Yesus dari keanggotaan jemaat. Bukan keanggotaan dalam artian secara organisasi. Dicoret nama saudara di buku besar, saudara bisa pindah ke gereja lain, daftar ke gereja lain. Tetapi yang dimaksud saudara kita dikeluarkan dari Yesus, oleh Yesus dari keanggotaan jemaat, kita berstatus bukan milik Yesus lagi. Saya pernah gambarkan orang yang terdiri dari sekian banyak sel, lalu sel itu dicopot dari tubuh Kristus. Bukan milik Yesus lagi. Dan orang yang berstatus bukan milik Yesus akan semua jawab. Kita punya dua posisi sekarang. Sudah pasti selamat dan kita sedang dalam rencana Allah yang begitu mulia. Tapi kalau kita nggak jaga baik, copot, dibuang saudara ke dalam neraka yang kekal. Ini sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan.